Halo teman-teman, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Teman Cerita Dayat Piliang. Di sini kamu bisa bercerita tentang apapun yang bisa bikin resah dan gelisahmu menghilang. Aku ingin podcast ini bisa menjadi ruang aman dan nyaman untuk kita menceritakan hal-hal yang mungkin tak bisa kita bagikan ke orang-orang. Selamat mendengarkan. Halo, bertemu lagi kita di bagian ke-8 dari siniar Teman Cerita Dayat Piliang. Kalau boleh aku numpahin sedikit cerita, belakangan ini itu aku senang banget karena aku bisa dengerin cerita-cerita kamu. Ya meskipun aku tahu emang gak ada solusinya ya, tapi ya lega aja gitu karena kamu udah mau berani cerita semuanya di sini. Apalagi respon-respon baik yang masuk lewat pesan, bilang makasih udah dibuatin wadah seperti ini gitu buat numpahin gelisah yang ada di hati. Ya sebenarnya aku bikin ini buat diri aku sendiri sih. Aku tuh pengen berkontribusi untuk orang lain, tapi ya sebagai orang introvert aku bingung gimana ngelakuinnya gitu kan. Apa yang harus aku lakuin? Jadi dengan ngelakuin hal-hal kayak gini tuh aku udah seneng aja gitu. Banget malah, bukan aja. Karena bisa jadi pendengar yang baik untuk semua cerita-cerita kamu. Gak tahu ya pendengar yang baik atau enggak ya. Tapi setidaknya aku berusaha untuk menjadi pendengar aja gitu. Karena aku paham dan pernah ngerasain betapa nggak enaknya saat kita berada dalam pelik luar biasa, tapi kita mesti melewatinya sendirian. Bahkan tempat untuk kita menceritakan semuanya pun nggak ada sama sekali. Nggak ada telinga yang mau dengerin unek-unek yang butuh banget buat ditumpahin, buat dilampiasin, buat diluapin. Ya, sejak siniar ini dibuat ya, ngerasa happy aja gitu. Semoga siniar Teman Dayat Piliang ini bisa terus bertahan dan menjadi ruang aman untuk kita menceritakan semuanya. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengerin cerita dari teman kita yang sudah masuk lewat email temandayatpiliang@gmail.com. Kali ini ada satu teman kita yang ingin menumpahkan apa yang ada di dalam hati dan kepalanya. Tapi, teman kita yang menjadi pendengar yang baik, tapi malah nggak punya pendengar yang baik gitu. Nggak enak banget tuh. Di posisi kita mendengarkan, kita sering menjadi pendengar yang baik untuk orang, tapi kita malah nggak ada yang ngedengerin. Ya, coba kita dengerin sama-sama cerita dari teman kita yang satu ini. By the way, ini dikirim oleh seorang wanita ya. Dari namanya sih wanita ya, tapi di email tidak disebutkan. Hai Bang Dayat. Enggak hai Bang Dayat kali ini. Hai Bang Day. Makasih ya udah bikin wadah buat stranger kayak aku biar bisa nulis isi kepala dan hatinya. Kan Bang Dayat sendiri tahu kalau manusia itu cenderung suka didengerin daripada ngedengerin. Mungkin itu sebabnya kenapa kaum pendengar yang baik tanda kutip itu jadi minoritas di planet ini. Padahal apapun alasannya, entah mereka pendengar yang baik atau kepepet atau gak bisa ngomongin isi hatinya, mereka kan juga punya hati kan ya. Di sini aku cuma mau menulis sesuatu karena menurut aku sesuatu yang diomongin belum tentu bisa didengerin. Jadi aku lebih memilih untuk menuliskannya saja. Meskipun tulisan ini mungkin gak akan pernah dibaca seseorang, tapi dari awal mau nulis bukan jumlah pembaca yang diincar, melainkan tersampaikan atau tidaknya makna dari tulisan. Bang Day, gak direspon pun gak apa-apa. Tapi ini aku respon ya. Isi kepala orang pun beda-beda. Setelah baca ini mungkin Bang Day akan mikir kenapa nih orang random banget. Tapi mungkin ini salah satu cara seseorang bisa menghadapi hidup di tengah sulit-sulitnya.
Aku cenderung suka menulis sesuatu, kapanpun dan dimanapun. Mungkin kesukaanku ini bermula dari aku yang suka memperhatikan dan mendengarkan banyak orang. Mereka selalu senang membicarakan dan menceritakan tentang banyak hal. Dan aku hadir di tengah-tengah mereka menjadi seorang pendengar. Rasanya senang, tapi juga sedih Bang Day. Karena basically I love people. I love how they act, their behave, and their sound like. Maaf ya kalau pengucapannya buruk. Cuma kadang mereka jarang mau mendengarkan. Mungkin Bang Day tahu karena Bang Day juga manusia. Kata siapa aku manusia? Aku Iron Man tahu. Kita selalu saja berselisih dengan manusia lain. Terkadang capeknya banyak, susahnya juga banyak. Jadi hari ke hari aku lebih memilih diam untuk diriku, namun lebih banyak bicara untuk orang lain. Mungkin kayaknya lebih banyak mendengarkan dan menjadi ini kali ya, teman untuk orang lain kali ya, untuk semua cerita-cerita orang lain. Awalnya aku merasa seperti terasing dan sedikit terhina. Tapi makin kesini semakin sadar kalau aku tidak punya energi yang banyak untuk mencari seseorang yang sama seperti aku. Makanya, aku ngerasa menulis adalah pilihan terbaik sejauh ini. Mungkin the word meant the word to me. Seperti biasa buruk pelafalannya. Dan jadi orang yang insecure dan overthinking sudah pastilah ya Bang. Nah daripada aku kontrakin terus di hati, waduh, dikontrakin insecure dan overthinkingnya. Nulis kayak gini tuh lebih ngerilis sesuatu di hati ya banget. Lebih plong, bisa ngeluarin semuanya. Intinya sekarang bukan didengar, karena kan berharap pada manusia adalah hal yang paling menyakitkan. Jadi aku selalu berusaha menenangkan bahwa semua akan baik-baik saja dan semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Even there is one obstacle or another one, it is just fine. It is just fine. Any of us can handle it. Luar biasa. Makasih Bang Day. Makasih untuk emailnya. Jangan diblok ya Bang. Mungkin Nangi setiap hari dapat email freak dari sini. Nangi itu apa ya? Ya itulah dia. Nangi ya, masih tidak mengerti ya. Sebelum aku mau menanggapi ya, seperti biasa, aku ngucapin terima kasih karena kamu sudah berani menceritakan hal-hal yang mengganggu hati dan kepalamu seperti yang kamu katakan. Dan aku juga mau terima kasih karena kamu mau menjadi pendengar yang baik untuk orang-orang di sekitarmu. Ya meskipun gak enak juga rasanya sering menjadi pendengar untuk orang lain, tapi kita gak punya tempat atau telinga yang tepat untuk ngedengerin semua cerita kita. Ironis memang. Tapi ya kita mesti terbiasa ketika kita ketika hidup nggak berjalan sesuai dengan kita. Aku tahu sebenarnya sebenarnya kamu juga nggak butuh amat respon dari aku gitu ya. Karena kayak yang kamu bilang, kamu cuma butuh menumpahkan sesuatu lewat email ini. Tenang aja, nggak akan aku blok. Nggak mungkin bahkan. Masa ada orang ngeblok email, bisa nggak sih? Mungkin bisa kali ya, bisa. Biasanya email-email yang diblok tuh email-email iklan gitu kan, yang spamming gitu. Tapi kayaknya aku nggak pernah ngeblok email deh. Tapi nggak akan aku blok, tenang. Apapun itu, hal random dan aneh sekalipun, bila itu bisa bikin kamu lega, tumpahin aja semuanya lewat email ini. Jangan sampai ragu, jangan sampai takut mikir yang waduh nanti mengganggu nih, janganlah gitu. Jangan sampai berpikir kayak gitu.
Aku nggak bakal ngelarang kamu buat ngeluapin isi hati kamu di email. Ya meskipun belum tentu dibacain ya, tapi usahakan untuk ngebacain semuanya. Karena kita itu apa ya? Kita itu semua manusia ya. Gimana sih bahasanya? Kita tuh punya hak buat bercerita. Meskipun seperti yang kamu bilang, manusia itu lebih suka didengerin daripada ngedengerin. Jadi orang-orang seperti kita ini jarang banget ya dapat tempat yang tepat untuk bercerita. Emang miris banget ya. Nggak hanya untuk kamu, mungkin untuk semua teman-teman yang lagi ngedengerin ini. Kita semua punya hak untuk bercerita. Jangan dipendam, jangan ditahan-tahan. Aku gak mau gara-gara itu kita jadi kenapa-kenapa gitu. Karena bahaya sebenarnya memendam isi hati kita sendirian gitu. Karena pasti akan ada titik ledaknya ketika kita udah gak mampu menampung beban itu. Makanya jangan dipendam, jangan ditahan. Gak enak tau jadi orang yang terus mendem sesuatu ya kan. Di saat kita itu sebenarnya pengen banget gitu ngeluapin apa yang kita rasain, tapi kita lebih mendem. Jangan gitu, ceritain aja semuanya. Gak perlu kesini, senyamannya kamu aja di mana kamu ingin menceritakannya. Misalnya kamu pengen bikin blog dan nulisin di situ. Kamu pengen beli buku kosong untuk nulisin apa yang kamu rasakan di hari itu gitu. Kalau ya itu, kalau kamu belum mau cerita di sini juga nggak apa-apa. Kayak teman kita yang sedang bercerita kali ini, dia menuliskan semuanya dalam tulisan gitu. Menumpahkan semuanya dalam tulisan, itu lebih tepat nih katanya. Ya gitulah, cara kita punya cara-cara sendiri untuk merilekskan pikiran kita. Nggak bisa dipukul rata, nggak semua harus bercerita di sini. Lakukan apa yang bikin kamu nyaman aja gitu. Ya semoga kita punya sabar dan kuat yang banyak buat ngejalanin hidup yang makin hari makin berat aja buat kita jalanin. Semangat buat kita semua ya orang partai. Semangat buat kita semua ya. Itu dia cerita dari teman kita yang udah berani numpahin isi hatinya yang dipenuhi dengan resah. Aku mau nutup bagian ke-8 ini dengan kata-kata. Meskipun kita nggak selalu mendapatkan hal-hal baik dalam hidup, jangan lupa untuk selalu jadi orang baik. Meskipun kita nggak selalu kita ulang ya. Meskipun kita nggak selalu mendapatkan hal-hal baik dalam hidup, jangan lupa untuk tetap jadi orang baik. Meskipun hidup nggak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan sampai kita menyerah dan putus asa. Yang perlu kita lakukan adalah terbiasa dengan duka, terbiasa dengan lara, terbiasa dengan ketidakadilan gitu kan. Kita perlu membiasakan diri kita dengan hal-hal yang seperti itu, karena ya hidup itu nggak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya udah, terima aja. Oh ternyata keadaan seperti ini, ya udah terima. Bukan berarti kita nggak berusaha ya, kita harus berusaha memang. Oke, itu aja untuk kali ini. Aku Dayat Piliang. Sampai bertemu di bagian-bagian lain dari siniar teman cerita Dayat Piliang. Dadah.